Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan tentang proses manajemen SDM, mulai dari proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Sebelum kita masuki pembahasan proses tersebut, perlu saya jelaskan bahwa manajemen SDM adalah proses mengatur, memanfaatkan SDM dengan cara efektif, efisien untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan perusahaan tersebut. Baik, kita masuki pembahasan pertama, yakni proses perencanaan. Proses perencanaan SDM mencakup dua hal, yaitu satu, proses kepegawaian, dua, proses program. Perencanaan SDM adalah menentukan kualifikasi. Saya ulangi, perencanaan SDM adalah menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan perencanaan program mencakup pemilihan, yakni pemilihan alat SDM yang paling efektif yang terpusat pada kelebihan maupun kekurangan SDM. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Baik, kita lanjutkan ke proses yang kedua. Proses rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses mencari karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia suatu organisasi dan perusahaan. Definisi kedua rekrutmen yaitu proses untuk mendapatkan atau mengidentifikasi atau mengawali dan menarik pelamar kerja yang baru. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan SDM atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Proses atau tahapan yang kita lakukan pada saat rekrutmen. Yang pertama, informasi karyawan. Kedua, seleksi administrasi. 3, interview. 4, tes psikologi. 5, tes kompetensi akademik. 6, tes interview user. 7, finali on the job training. Itu penjelasan tentang rekrutmen.
Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni seleksi. Seleksi adalah proses menentukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahapan-tahapan dalam proses seleksi: yang pertama, menyaring pelamar pendahuluan, terus memeriksa lamaran pelamar, yang ketiga, melaksanakan tes, 4, memeriksa referensi, 5, melaksanakan wawancara, 6, melaksanakan tes kesehatan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, proses penempatan. Menurut Saidam, pada hakikatnya apa yang menjadi sasaran proses penempatan SDM ini adalah untuk hal-hal berikut. 1. Mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. 2. Agar orang ditempatkan itu tidak terombang-ambing lagi dalam menunggu tempat dan apa yang akan dikerjakan. Nah, terus yang ketiga, menempatkan orang yang tepat pada posisi dan tempat yang tepat. Yang keempat, agar perusahaan dapat bertindak efisien dengan memanfaatkan SDM yang berhasil direkrut. Nah, jadi penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yakni proses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem. Pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengedepankan pada praktik daripada teori. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa yang akan datang. Pelatihan adalah bentuk edukasi. Nah, pelatihan hendaklah pihak yang diberikan pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan atau diterapkan sesuai materi yang diajarkan. Harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Kita lanjut yang pembahasan terakhir, yakni proses pengembangan. Pengertian pengembangan menurut para ahli adalah pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Nah, di sini ada 3 proses yang saling berkaitan. Yang pertama proses pendidikan, terus kedua pelatihan, dan yang ketiga pengembangan. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan sama, yakni kebutuhan memenuhi
tuntutan sekarang. Itu kebutuhan pertama. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Terus yang ketiga, untuk memenuhi tuntutan perubahan. Terus yang kedua, manfaat dari pendidikan dan pelatihan di sini sama. Yang pertama, untuk karyawan. Yang kedua, untuk perusahaan. Yang ketiga, dalam hubungan SDM intra dan antar grup dan pelaksanaan kebijakan. Terus ke pelatihan. Sasaran pelatihan. 1. Kategori fisikomotorik. 2. Kategori efektif. 3. Kategori kognitif. Terus tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas output. Yang kedua, meningkatkan kualitas outputnya. Yang ketiga, menurunkan biaya limbah perusahaan. Yang keempat, menurunkan jumlah dan biaya. Yang kelima, turnover dan mencegah antifati itu. Terus kita lihatkan ke beberapa faktor yang dipertimbangkan yang saling berhubungan, yakni antara pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, efektivitas efektivitas biaya. Terus yang kedua, materi program yang dibutuhkan. Yang ketiga, prinsip pembelajaran. Yang empat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Upaya untuk melakukan identifikasi pelatihan dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut. Pertama, membandingkan uraian pekerjaan atau jabatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan atau calon karyawan. 2. Analisis penilaian presentasi. Beberapa presentasi yang di bawah sadar dianalisis dan ditentukan apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh atau karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang ketiga, analisis catatan karyawan. Dari catatan karyawan yang berisi tentang latar belakang pendidikan, hasil tes seleksi, penerimaan, pelatihan yang pernah diikuti, promosi, demosi, potasi, penilaian, presentasi secara periodil. Teman hasil pemeriksaan satuan pemeriksaan, kegagahan kerja, hasil kumpulan dari pelanggan, banyaknya hasil progresi yang gagal, efektivitas kerja yang menurun, produktivitas dalam berbagai hal dan lain-lain. Selanjutnya, evaluasi program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Untuk memverifikasi keberhasilan suatu program, para manajer SDM meminta kegiatan pelatihan dan pengembangan dievaluasi secara sistematis, termasuk pengelola atau pelaksana. Pendidikan dan pelatihan suatu perusahaan, lemahnya evaluasi mungkin menjadi permasalahan yang serius, dan suatu kegiatan pelatihan dan pengembangan para profesional SDM juga tidak jarang menanyakan apakah program dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan atau
belum. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.